dari kelompok Edelweiss, kelompok 2. Kita sedang berada di TPST 3R Anadova. Nah, kalian pengen tahu nggak sih gimana caranya pengelolaan sampah di TPST 3R Anadova? Yuk simak videonya. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Anadova. Nah, jadi di sini kami sudah bersama Bapak Kris. Jadi di sini kita akan mewawancari Bapak Kris mengenai bagaimana sih cara mengolah sampah di sini. Nah, kami izin wawancara ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, kapan sih berdirinya tempat pengolahan terpadu Anadova ini dan hal apa yang mendasari berdirinya TPST ini? Kalau berdiri Anadova saya kurang paham. Tapi kalau dasar kenapa harus didirikannya TPST ini karena sampah yang ada di warga itu selalu menumpuk dan berserakan. Akhirnya kita sepakati berdirilah sebuah TPST dengan nama Anadova. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini tuh kan ada berbagai banyak ya Pak ya sampah yang diambil dari warga. Terus gimana sih Pak cara pengolahannya? Pengolahan memang kita pilah, jadi kita sendirikan. Jadi ada sampah plastik, sampah botol itu bisa kita sendirikan, atau sisa-sisa makanan itu kita sendirikan juga. Jadi nanti yang terakhir itu kan yang sampah benar-benar yang tidak bisa kita kelola baru kita buang ke TPA. Jadi ada beberapa pemilahan gitu ya Betul. Pak? Oh, iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih keunggulan dan juga kekurangan dari tempat ini? TPST ini? Keunggulannya kalau memang kita sudah memilah sampah, otomatis kan residu itu akan berkurang. Bisa kekurangannya, nah ini masalahnya kita armada untuk mengangkut residu ini masih belum ada. Di kendaraan dumpernya masih belum tersedia. Ini masih kita upayakan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang bisa membantu kita. Oke. Untuk selanjutnya, apa saja sih Pak rintangan dalam membangun tempat ini? Rintangan sebenarnya ya apa ya? Kalau tempat sih saya rasa sudah memadai. Cuma tinggal bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Gitu aja. Kalau rintangannya itu sebenarnya banyak sih. Sebenarnya. Jadi kendala pertama ya itu tadi yang saya sampaikan, akomodasi tadi Iya. itu jadi kendala buat kita. Soalnya nanti kalau itu nggak ada, otomatis penumpukan sampah akan terjadi lagi. Iya. Baik, untuk selanjutnya itu bagaimana sih Bapak bisa mendapatkan supplier sampai berdirinya TPST ini? Jadi kita sampah ini dari warga, terus juga UMKM. Jadi kita kumpulkan jadi satu di tempat ini. Kita ada 9 RW yang kita kelola, jadi RW 1 sampai RW 9 Desa Hijau, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Jadi terbagi gitu ya Pak ya? Bagaimana sih Pak cara mengatasi rintangan yang selama ini dihadapi dari awal berdirinya TP ini? Cara mengatasi ya kita coba komunikasi dengan warga, terus pemerintah desa. Jadi kita kumpulkan perwakilan warga biar cari solusi gimana baiknya pengelolaan sampah di sini. Jadi yang mengelola tempat ini tuh langsung dari desanya atau? Yang mengelola kan bentuknya sudah KSM, jadi kelompok swadaya masyarakat. Nantinya kita juga independen, cuma menanggung jawab masih tetap di kepala desa. Lanjut itu kan pastinya untuk mendirikan TPST ini
PJE, pembuat pokja tersebut? Sebenarnya kalau itu kan yang bentuk kan dari desa. Jadi desa ini memberikan wewenang kepada TPST Anadova untuk dikelola, dan selanjutnya nanti pertanggungjawabannya itu disampaikan ke kepala desa. Jadi Umum gitu ya Pak? Ya, jadi memang yang semua yang berkecimpung di sini pengurus itu ada dari beberapa RW. kalau untuk produknya apakah udah ada produk yang dihasilkan Pak? Sementara ini masih belum ada inovasi produk yang bisa kita Hasilkan. buat hasil lokal atau untuk nilai ekonomi buat produknya ini masih belum ada. Itu untuk seperti yang dibilang tadi itu kan umum ya Pak ya? Iya. Jadi modal awal untuk membangun TPST ini juga apakah umum atau secara pribadi? Kalau modal itu kebijakan dari kepala desa. Jadi kepala desa menyiapkan anggaran untuk berdirinya TPST ini. Ini ada mesin crusher, jadi nanti kita bisa fungsikan untuk sampah-sampah plastik jadi biji plastik nanti. Ini nanti cuma sementara memang kendala listrik, akhirnya kita ini hasil pilahnya yang masih belum dipilah dengan sempurna. Jadi ini ada kayak botol, itu juga galon-galon juga. Kalau botol kaca gitu ada Pak? Ada botol kacanya di sini. Kalau rencana kalau memang itu sudah jadi, itu mau kita masukkan ke sana biar dipotong nggak terlalu besar nanti. Di volumenya bisa apa ya? Bisa padat gitu. Bu video? Kalau untuk botol kaca ini didaur ulangnya menjadi apa Pak? Biasanya kalau seperti ini gelas. Oh gelas. Gelas. Oh Biasanya gelas. dijadiin gelas lagi. Ya, Oh jadi itu dilelehkan gitu ya ya, Pak? dilebur, nantinya dilebur. Di tempat yang sama atau berbeda? Beda Pak, beda. Berbeda. Jadi ini Jadi langsung di sini cuma dicacah aja, dari bentuk-bentuk potongan kecil gitu, nanti dikarungin lagi, di packing gitu, terus nanti dikirim salurkan ke supplier yang mau menerima ini. Nanti masih belum ada. Kalau untuk botol-botol plastiknya itu Pak nanti disalurkan juga apa bagaimana? Ya, rencana memang kita mau bikin biji plastik. Oh gitu Pak. Jadi nilai ekonominya lebih tinggi. Untuk cara pengolahannya dari awal sampai akhirnya? Pertama kalau yang untuk biji plastik kita masukkan ke crusher nanti ada mesin lagi masih belum kita rancang, jadi masuk pencucian, tadi setelah kering nanti kita cacah ulangnya lebih kecil lagi, baru kita kayak di pelet gitu, jadi nantinya keluarnya sudah bentuk biji plastik yang kecil-kecil kayak beras gitu. Oh unik ya. Jadi untuk pengolahan dari botol plastik dan botol kaca itu memang berbeda gitu ya Pak? Beda. Disendirikan ya? Iya, mesinnya pun juga beda. Cuma yang jadi satu mungkin pencacahnya aja. Pencacahnya kan semua bisa dimasukkan di mesin pencacah itu. Jadi nanti dari mesin pencacah yang ada di sana itu terbagi. Jadi sampah plastik mana, botol mana itu nanti bisa terpilah disendirikan. sendiri Ya, bisa gitu. Kalau untuk sampah-sampah organik itu diapakan ya Pak? Rencana kita mau composting. Nah, setelah kalau untuk sisa-sisa makanan kita kalau memang masih bisa kita buat makan ternak. Bisa untuk itu juga ya Pak, yang seperti di bawah itu ada ternak lele, mungkin bisa. Ya, nantinya ke sana kalau nggak itu nanti buat konsumsi maggot. Oh iya. Oh banyak juga ya. Jadi nanti maggot, hasil maggot kan bisa kita manfaatkan untuk pakan lelenya juga bisa. Kalau untuk sampah seperti kayak plastik itu bagaimana Pak? Plastik kalau katakanlah punya nilai ekonomi memang kita gunakan, tapi kalau memang yang sudah daur ulang itu kita bakar. Itu sumbunya masih belum isi, itu ada tumbuhnya. Jadi Tunggu langsung pembakaran. dibakar? Ya, nanti
rencana seperti itu. Jadi untuk mengurangi residu, tujuannya di sana untuk mengurangi residu biar residunya nggak terlalu banyak yang ke TPA. Oh iya betul. Jadi untuk di sini itu masih dalam tahap proses pengolahannya saja ya, Betul. Pak? Masih Jadi belum masih belum ada produknya yang dihasilkan belum ada. Jadi kita memang masih masa transisi. Jadi kita butuh waktu. Kebetulan ini juga ada program dari DLH sama CSR-nya Exxon. Jadi nama programnya ini Indonesia Bersih. Kebetulan di Kecamatan Karangploso ini ada 9 desa yang dapat program ini. Jadi nanti ada yang bersamaan, ada yang bergantian. Nah, jadi itu dia wawancara singkat kami dengan Pak Kris. Kami juga berterima kasih kepada Pak Sama-sama. Kris karena sudah meluangkan waktunya dalam proses wawancara kami. Dari awal tadi hingga akhir, kami juga mohon maaf ya Pak apabila ada sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Selain di sini ada berbagai macam cara mengolah sampah, di sini juga ada peternakan lele dan juga peternakan kambing loh. Yuk kita lihat. Nah, jadi ini adalah tempat peternakan lele yang ada di TPST Anadova. Ini merupakan sebuah program dari Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso untuk mencegah adanya stunting untuk warga sekitar. Nah, selain ada kolam lele di sini juga ada peternakan kambing untuk ketahanan pangan warga di Desa Ngijo ini. Nah, itu dia video wawancara dan vlog dari kelompok kami. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.